Pernahkah kamu membayangkan bahwa salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia, Honda, sebenarnya lahir dari mimpi seorang anak kecil yang bahkan tidak suka sekolah? Kisah ini dimulai di sebuah desa kecil di Jepang dari seorang anak yang hanya ingin membuat mesin yang lebih baik dari apa yang sudah ada. Namanya Soichiro Honda. Lahir tahun 1906 di Hamamatsu, Jepang, desa kecil dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pandai besi dan ibunya penenun kain. Setiap hari, Soichiro kecil melihat ayahnya memperbaiki sepeda, memalu besi, dan membongkar pasang mesin sederhana. Dari situlah kecintaannya pada mesin mulai tumbuh. Sejak kecil, ia sudah berbeda. Teman-temannya bermain di luar, sementara Soichiro sibuk mengutak-atik baut, membuat peralatan kecil dan mencoba memahami cara kerja mesin. Dan konon ketika sebuah mobil pertama kali lewat di desanya, Soichiro kecil langsung jatuh cinta. Ia bahkan mengikuti mobil itu sejauh ia bisa, hanya untuk melihat dari dekat seperti apa bentuknya. Di usia 15 tahun, tanpa ijazah, tanpa uang, dan tanpa keluarga, Soichiro memberanikan diri merantau ke Tokyo. Tujuannya hanya satu, bekerja di bengkel. Ia diterima sebagai mekanik magang di bengkel Art Square, tapi ternyata magang di sana berarti membersihkan lantai, mencuci mobil, dan mengerjakan pekerjaan kecil. Bukannya menyerah, Soichiro justru semakin bersemangat. Setiap ada kesempatan ia mengintip proses perbaikan mesin, belajar dari mekanik senior, dan mencatat semua hal yang ia lihat. Hingga suatu hari ia dipercaya memperbaiki mobil balap. Sejak itu kemampuan mekaniknya berkembang sangat pesat. Tahun belajar pada tahun 1937, Soichiro mendirikan perusahaan pertamanya, Tokai Seiki, pabrik pembuat ring piston. Tapi hidup tidak selalu mulus. Ring piston buatannya ditolak berkali-kali. Toyota, salah satu pelanggan yang ia targetkan, menolak karena kualitasnya. Soichiro tidak menyerah. Ia kembali belajar, membaca buku teknik, bahkan ikut kuliah tanpa pernah benar terdaftar sebagai mahasiswa. Dan akhirnya Toyota meloloskan produknya. Tokai Seiki mulai berkembang. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Perang Dunia II datang menghancurkan pabriknya. Gempa besar merobohkan bangunan yang tersisa dalam sekejap. Semua usahanya hilang. Tahun 1946, Jepang hancur akibat perang. Orang-orang butuh transportasi murah. Dalam kondisi seperti ini, Soichiro memiliki ide yang sederhana tapi jenius. Bagaimana kalau mesin kecil dipasang di sepeda? Sepeda bermotor sederhana itulah yang menjadi awal lahirnya usaha baru, Honda Technical Research Institute. Usahanya berkembang cepat, permintaan begitu banyak. Dari bengkel kecil, Soichiro mengumpulkan modal hingga pada tahun 1948, tanggal 24 September, berdirilah Honda Motor Company. Saat itu, Honda hanya memiliki 34 karyawan, namun semangat dan ambisinya jauh lebih besar daripada ukuran perusahaannya. Produk pertama Honda yang benar-benar jadi ikon adalah Dream D-Type. Motor yang ringan, praktis, dan cocok untuk masyarakat pasca perang. Tapi rahasia terbesar kesuksesan Honda bukan hanya inovasi mesin, melainkan kedatangan seorang partner bernama Takeo Fujisawa. Fujisawa adalah seorang ahli bisnis yang sangat visioner. Jika Soichiro adalah otak teknis, Fujisawa adalah otak strategisnya. Soichiro menciptakan mesin, Fujisawa menciptakan cara menjualnya ke dunia. Dua kepribadian yang sangat berbeda, tapi saling melengkapi. Dan kolaborasi itulah yang membuat Honda melonjak cepat. Memasuki tahun 1950 sampai dengan 1960-an, Honda mulai masuk ke dunia balap. Dan ketika Honda menang, dunia mulai memperhatikan. Kemudian muncul karya legendaris Honda Super Cup,
motor yang akhirnya menjadi kendaraan paling banyak terjual dalam sejarah dunia. Setelah sukses dengan motor Honda beralih ke mobil, mereka merilis truk kecil T360 lalu mobil sport S50. Dari situlah Honda terus berkembang masuk Formula One dan menjadi salah satu produsen otomotif terbesar di dunia. Siapa sangka, dari bengkel kecil di desa, dari seorang anak pandai besi yang jatuh cinta pada mesin, Honda kini menjadi simbol inovasi dan keberanian. Itulah perjalanan Honda, sebuah kisah yang mengajarkan bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat yang paling sederhana, dan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju sukses. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa komen dan subscribe. Sampai jumpa di cerita penemuan berikutnya hanya di Penemupedia.